Komunitas Anak Cinta Alkitab. Halo, bertemu lagi dengan saya Jane dari Komisi Anak GKI Surya Utama. Hari ini Kak Jane ditemani dengan Elena dan juga dengan Mama Heni yang akan membahas mengenai sebuah program di Kasut Komisi Anak GKI Surya Utama. Program apakah gerangan? Kita namakan program KACA, Komunitas Anak Cinta Alkitab. Apa namanya Elena? Komunitas Anak Cinta Alkitab. Yes, Komunitas Anak Cinta Alkitab. Kita akan membahas di podcast kali ini. KACA, Komunitas Anak Cinta Alkitab, sebuah program dari Komisi Anak GKI Surya Utama, sudah berjalan hampir 4 bulan. Nah, di 3 bulannya triwulan pertamanya kita mau mencoba melakukan sebuah evaluasi. Nah, kita mengundang Elena. Kamu kelas berapa? Coba kamu perkenalkan diri Elena. Oke, nama saya Elena. Saya kelas 4. Oke, nah Elena hari ini didampingi juga oleh mamahnya. Kamu sekarang yang memperkenalkan diri. Halo, saya Heni, saya mama dari Elena. Kebetulan kita sama-sama mau evaluasi nih, ditanya Kak Jen. Iya, oke kita mulai ya. Oke, Elena, Ya. Elena kan ikut nih di program KACA ya. Iya. Pertama kali kita coba mundur ke belakang nih. Oke. 3 bulan sebelum kita mulai baca, kan Elena tiba-tiba diajak nih ya Iya. sama tim KACA untuk melakukan, yuk ikutan yuk program KACA. Apa yang dirasakan oleh Elena pada saat diajak? Bingung gitu loh mau baca. Mau baca apa gitu ya? Mau baca apa gitu loh. Oh, baca Kitab. Alkitab kan kita memang mau baca Alkitab, tapi kitab memang. mana yang bingung Iya, maksudnya? kitab mana gitu. Oh oke. Lalu Elena diskusi apa sama mama? Ada nggak diskusinya? Enggak. Nggak ada. Terima aja. Nah, Kak Kajen mau tanya mama deh bentar. Terima aja. Waktu itu dia tanya, "Mah, ada ini nih aku diajak ikut KACA." Aku tanya, "Apa sih KACA?" "Itu mah katanya baca Alkitab," gitu. "Oh, ya bagus dong." Aku bilang, "Ikut aja. Nanti tinggal kita ikutin aja tuh, kalau misalnya hari ini disuruh baca apa ya kita baca. Kan nanti pasti akan ada ininya, dan katanya kan ada rewardnya tuh." Oh iya. Setiap hari kita setelah membaca Alkitab kan pasti ada kayak imutnya gitu. Iya betul. Jadi kalau kajian baik lagi pertama kali diajak Elena langsung mau ya. Oke. Nah memang KACA ini kita peruntukan untuk anak-anak sekolah minggu dimulai dari kelas 3 sampai kelas 6. Elena waktu itu ikut kelas 3 ya? Betul nggak? Sekarang Iya. kelas 4 kan? Heeh. Iya, jadi kelas 3 akhir kalau Iya, nggak salah ya kelas kita 3 mulai ya. Kelas 3 sampai kelas 6. Nah berarti dalam perjalanannya Elena naik kelas nih gitu kan ya, ke kelas 4. Nah sekarang ternyata ada yang baru juga loh Mama Heni. Anak-anak yang kelas 3 baru tuh diajak lagi. Tapi itu cerita nanti nih, kita balik lagi ke Elena. Masuk di dalam KACA, cobain baca ya. Baca per hari ternyata ada emotikonnya katanya ya, dikasih reward ya setiap selesai baca. Prosesnya gimana sih kalau yang dilakukan sama Elena sama Mama Heni baca tiap hari gitu? Ceritain dong, siapa yang mau cerita duluan? Elena atau Mama Heni? Oh ya, sok baca. Kalau aku sih ngerasanya nih ya, semoga ini jadi sesuai harapan dari tujuan KACA ini ya. Aku rasanya masih jauh nih, jauh dari sempurna untuk dampingin Elena baca Alkitab gitu. Jadi kalau saya nih baru melakukan, ingetin, hari ini Mazmur sekian, udah belum? Baru sampai situ Kak Jen. Oh, oke. Lalu Elena kalau udah diingetin Mama, apa yang Elena lakukan? Kadang-kadang bisa langsung baca, kadang-kadang tunda dulu sebentar main. Kalau tunda terus lupa nggak?
Enggak. Eh? Kadang-kadang doang lupa ya. Oh, kadang-kadang Tapi doang. sekian inget. Abis inget terus apa yang Elena lakuin tuh? Kalau udah baca nih, terus Udah baca kan aku karena Alkitabnya ada di bawah kan. Jadi aku buka aja Alkitab dari handphoneku, aku cari itu Mazmur sekian-sekian. Terus baca, pas lagi udah dikelar baca, bilang, "Udah, mah." oh udah mah. Terus yang masukin lagi ke apa? Ke mama. Nah, Jadi kadang mama kadang dia gitu. Karena rewardnya ini ternyata menarik loh buat anak-anak ini. Katanya hebat juga ya kakak-kakak sekolah minggu, banyak banget emotikonnya ternyata. Iya. Itu jadi dia penasaran tiap hari aku akan dapat Ma? apa? Ya, Oke. gitu. Jadi teman-teman, program Kaca ini kan membaca Alkitab setiap hari gitu ya. Terutama memang difokuskan kali ini kita membacanya kitab Mazmur, iya. Kenapa menjadi kitab Mazmur gitu ya? Kenapa nggak dari Kejadian gitu? Kenapa nggak Wahyu dulu gitu ya? Kan awal kitab Kejadian. Kenapa yang dipilih Mazmur gitu ya? Iya. Nah, memang dari Komisi Anak kita menentukan sebuah kitab yang memang nanti relate dengan di hari tertentu itu ada pembacaan harian juga nih. Jadi kita nanti pikirnya udah ada panduannya, lalu kita mau coba kepada anak-anak juga gitu. Jadi nanti ada beberapa dari bacaan ini bisa kita masukkan juga di dalam untuk tujuan yang lain sebenarnya. Tapi kitab Mazmur ini ternyata tidak semudah yang dikira ya Elena ya. Iya, kan banyak gitu kan. Banyak ayat-ayatnya. Jadi harus dicari dulu. Harus dicari. Tapi nggak apa-apa dong, kan itu sebuah pembelajaran juga. Iya. Oke. Kajian mau balik lagi nih. Setelah baca, lalu disubmit kan, sudah gitu ya, kita sudah membaca apa. Lalu ternyata ada kakak-kakak sekolah minggu yang bertugas untuk merekap namanya. Siapa aja nih anak-anak sekolah minggu yang udah baca. Lalu dikasih reward berupa emoticon. Nah, emoticonnya itu betul ya, Hen ya, menarik sekali ya. Ternyata anak-anak itu juga tergantung kepribadiannya si yang mereka. Iya, sepertinya begitu. Kalau dia senang sport, seminggu itu rekapannya rewardnya itu adalah sport, betul. Kalau dia senang mobil, gambar mobil bermacam-macam gitu ya. Kalau dia senang bunga, Ya udah Bunga bunga ganti-ganti. dengan bunga semua betul. Kalau lagi makanan, Kalau lagi makanan betul. Makanan Dari bisa semua. keluar sampai dengan betul sekali ternyata ya. Tapi itu benar. Anak-anak beberapa sekolah minggu yang kajian dapat evaluasinya, mereka itu suka dengan emoticon itu. Begitu juga dengan Tama. Iya tuh. Nah, ini ternyata salah satu anak sekolah minggu yang sedang dapat rewardnya, bahkan simple thing ya sebenarnya. iya, simple thing. Aku juga pertama kali bilang, "Ma, hari ini aku dapat apa?" "Apaan ya? Aku kan udah baca. Dapat apa?" Gitu. Oh, itunya menarik buat dia ternyata. Iya. Itu tetap akan kita pertahankan ya. Berarti nanti guru sekolah minggu itu harus punya PR mencari emoticon yang lebih beragam lagi, betul. Tidak boleh mengulang. Iya, tidak mengulang sampai saat ini. Sampai saat ini tidak mengulang. Betul. Oke, terus setelah menjalani nih 3 bulan, Elena, ada yang Elena rasakan berbeda nggak sih dari sebelum Elena ngikutin baca sampai sekarang sudah 3 bulan? 4 bulan ya, kita udah masuk bulan keempat ya. Apa yang Elena rasakan, ada perubahan, perbedaan atau biasa aja gitu? Ya sebenarnya sih biasa aja ya. Biasa aja. Nggak ada yang berubah sama sekali? Nggak ada, tapi kan waktu itu udah pernah baca yang ayat 51, kenapa balik lagi ke situ loh. Oh, kenapa balik lagi ke pasalnya atau ke ayatnya? Kayaknya belum pernah mengulang deh. Kalau ke pasalnya kayaknya udah. Pasal 51. Ke pasal 51 ayat yang pertama lagi gitu ya. Ngulang lagi gitu. Nah, memang itu kita kan dapat panduan juga dari kakak pembina kita yang menampilkan urutannya. Nah, itu menurut Kajen nggak apa-apa, tetap dibaca berulang-ulang karena kan memang selama kita membaca sebuah ayat terus akan mendapatkan berkat yang
berbeda setiap harinya. Ya, Setuju nggak? setuju. Setuju. Nah, kalau Mama Heni melihat Elena ini 3 bulan membaca Alkitab setiap hari, ada nggak yang berubah dari diri dia? Perbedaan apa sih gitu yang dirasakan? Perbedaannya sih belum ya. Belum. Mungkin karena ya itu tadi aku juga kurang mendampingi sebenarnya. Tapi anak ini sometimes dia mengingat itu gitu loh. Mah, aku belum baca Mazmur. Gitu. Apa hari ini? Dari mana gitu. Jadi selain dia penasaran dia dapat reward apa, dia juga ngingetin nih. Hari ini apa mah bacaannya? Gitu. Sometimes dia juga ada kalau aku ingetin lanjutannya kan mah, aku udah baca duluan kemarin. Gimana tuh? Melakukan itu. Oh, jadi kamu malah membaca yang sebelumnya yang belum Disuruh ditentukan. baca, ditentukan. Kenapa tuh kamu melakukan Nah. itu? Kajian sekarang yang malah pengen tanya. Gimana ya? Karena takutnya tuh aku lupa gitu kan, dan bacanya pas lagi mamanya nggak ada kan. Jadi aku mendingan kayak oh iya udah besok 2 pasal ini kan, ayat ini kan. Jadi ya udahlah sekalian baca aja. Ternyata di balik itu ada juga kepengenan juga sebenarnya pengen nambah meskipun nih kalau kajian lihat siapa tahu besok aku lupa. Tapi ternyata ada kerinduan di balik itu, ada kerinduan Elena sebenarnya untuk membaca lanjutan ayatnya ya gitu. Aku penasaran. Oh, penasaran. Wah, itu hebat loh sebenarnya. Kamu ngerti nggak? Iya. Kadang-kadang ngerti tapi kata-kata itu kadang-kadang tidak mengerti. Oke, kadang-kadang kata tidak mengerti. Ada sesuatu kata yang saya tidak mengerti. Oke, lalu apa yang Elena lakukan ketika Elena ada kata yang tidak mengerti? Lihat Google. Lihat Google. Wow. Anak zaman now. Anak zaman now lihat Google. Kamu nggak nanya mama? Enggak. Oh ya? Kadang penjelasan mama bingung. Waduh. Kadang penjelasan Mbak Google lebih bisa. Kadang-kadang bingung juga sih. Oh, oke. Kalau Kalau nggak kadang-kadang dapat dari bingung, Google, tanya ke mama. Kalau nggak dapat dari mama juga ya sudah diam saja. oh gitu. Oh, nah sebenarnya kajian punya pertanyaan, sedikit jawaban sih dari pertanyaan Elena nih ya. Jadi kita lompat sedikit nih. Kalau Elena bingung katanya nanya Mbak Google masih nggak ngerti, nanya Mama juga masih belum ngerti. Nah kemarin juga tim Kaca sendiri kita melakukan sebuah kegiatan namanya anak-anak bertanya, pendeta menjawab, gitu. Jadi ikut nggak kemarin? Kebetulan nggak ikut. Oh, kebetulan nggak ikut. Nah iya, jadi di acara tersebut kita mencoba untuk mengumpulkan anak-anak selama 3 bulan itu apa aja sih yang kira-kira mereka kurang paham baik dari prosesnya selama kita membaca, sampai kira-kira ada kata-kata apa sih yang dirasa sulit gitu. Nah ternyata evaluasi itu cukup menarik gitu. Kita juga nggak nyangka ternyata anak-anak juga sebegitu kritisnya ya. Pendeta-pendeta kita nih ditanyain banyak hal, dari yang pertama cuma hal simpel tapi ternyata malah berkembang. Nah itu kita akan terus lakukan. Moga-moga besok kalau kita ada event anak-anak sekolah minggu bertanya pendeta menjawab, ikutan ya. Jadi kamu bisa nanya tuh. Tapi kadang-kadang ya kalau nggak ngerti ya sudah diamin saja. Wah, diemin aja. Jangan. Harusnya pertanyaan-pertanyaan dari kata-kata di Alkitab itu Elena bisa tulis dulu. Misalkan kalau bingung, nanti Dicatat dulu, Cin. Nah, dicatat dulu, betul. Nanti kalau misalkan bingung bisa nanya deh. Atau bisa langsung juga nanya ke guru sekolah minggu Elena. Kita akan coba bantu tanyakan juga ke baik pembina sekolah minggu ataupun ke pendeta. Gitu. Boleh ya? Usulan ini kita Elena lakuin supaya kita makin ngerti tentang firman Tuhan, Elena. Iya. Oke. Terus kalau dia diingatkan nih, Mama Heni diingatkan untuk membaca Alkitab, terus lama-lama dia jadi punya satu kita udah baca belum ya gitu kan. Ya. Berarti dia juga mengingat sebenarnya ada sebuah kegiatan baru nih ya. Iya. Nah, menurut Mama Heni gimana sih? Maksudnya proses ini apakah mau terus diteruskan atau
ternyata biasa-biasa aja lah, nggak terlalu berdampak gitu, nggak terlalu. Kalau menurut aku sih mungkin kalau buat anak-anak lihat dampaknya dalam waktu pendek agak sulit ya. Karena kan kita sebagai orang dewasa saja pun untuk memahami ayat-ayat Alkitab tuh sulit ya. Betul. Gitu. Jadi kalau aku tuh lebih ini supaya dia tahu sebagai murid-murid Tuhan Yesus ada satu kewajiban dia, kewajiban apa, tugas apa, gimana ya? Untuk mengenal Alkitabnya. Aku lebih mengarah ke sana juga sih. Oke. Jadi zaman orang tua kita dulu mungkin kan nggak ada yang kayak gini-gini nih, cuman yuk sekolah minggu gitu kan. Ini dari sekolah minggu juga sudah ada kegiatan-kegiatan yang lebih menggali kan sebenarnya. Dan ini bisa mendisiplinkan dan menambahkan wawasan mereka sih tentang Alkitab itu selain dapat di sekolah minggu. Ya, Kalau menurut aku gitu sih. Oke. Nah, kalau kajian tanya ke Elena, Elena masih mau terus ngikutin program ini nggak sih? Atau program ini udahlah mama berhenti aja, bosen. Menurut Elena pilih yang mana? Masih mau lanjut. Masih mau lanjut? Benar. Tapi harus baca tiap hari kan, harus report lagi. Nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Wes, mantap. Jadi program ini kita masih akan terus berlanjut nih. Memang masih tetap di Mazmur Elena, karena Mazmurnya belum selesai. Betul. Tapi kalau kajian melihat antusias dari anak-anak sekolah minggu sebenarnya ya, Mama Heni, kita terus bertambah. Bahkan kita nggak menyangka sih sebenarnya dengan jumlah yang melebihi dari Berapa? yang kita harapkan gitu. Okay. Awalnya kita berharap cuma mungkin paling ada 20 gitu ya. Oh iya benar. Aku waktu pertama kali itu tiap hari nambah nih. Iya, betul Walaupun ya. ada yang telat-telat, Ya. tapi konsisten dilakukan ternyata. Betul. Bahkan kajian mau cerita nih ya, ada seorang anak ya. Jadi setiap jam 6 pagi kita submit doa pagi dan bacaan. Jam 6.01 dia sudah langsung Udah done. Done. Betul. Dan itu dia konsisten sekali dengan sikapnya. Betul. Kita pun guru-guru sekolah minggu angkat jempol dengan anak ini. Dan ada akhirnya beberapa waktu kesini diikuti oleh beberapa anak gitu ya. Jadi kita juga melihat bahwa ini sesuatu progres yang bagus gitu untuk anak-anak sekolah minggu dan patut dipertahankan dan diteruskan. Apalagi dengar dari Elena gitu ya, dengar dari Mama Heni bahwa program ini pun bukan program yang biasa-biasa saja tuh, wah tagline-nya bukan program yang biasa-biasa saja. Jadi patut ya diterusin ya untuk adik-adik sekolah minggu kan. Nanti kalau yang Elena naik lagi ke kelas berikutnya, ada lagi adik yang masuk ke kelas 3, kita undang lagi. Bahkan ya guru-guru sekolah minggu lagi memikirkan nih anak-anak yang kelas 6 pindah ke remaja. Masih gitu. baca nggak ya? Masih baca nggak ya gitu. Nah kita mau juga nanti kerjasama dengan komisi remaja untuk supaya kakak-kakaknya terus lanjut membaca Alkitab. Oke. Pertanyaan berikutnya Elena buat Elena. Oke. Wah dia udah siap aja gitu ya. Elena, harapan Elena ke depannya buat program kaca ini apa ya? Saya berharap untuk kedepannya kakak-kakak yang mengurus kaca ini memberikan yang terbaik buat anak-anak yang mengikuti kaca, ya agar mereka bisa lebih disiplin gitu membaca Alkitab. Oke. Wah, berarti ini tugas PR-nya buat kakak-kakak yang di tim kaca ya, supaya kita lebih bisa memberikan yang terbaik, supaya program kaca ini nggak berhenti sampai di sini gitu ya. Program kaca ini bisa Lebih banyak pengikutnya. Kalau dibilang kata yang terbaik, boleh nggak kasih apa sih kira-kira yang menurut Elena sekarang masih kurang baik nih? Sebenarnya sih nggak ada, tapi kadang-kadang Apa? males aja gitu, kadang-kadang baca Alkitab. Oh, ada bisikan rasa malas ya? Oh, jadi biar kakak-kakaknya berpikir supaya anak-anaknya nggak males,
kakak-kakaknya nih harus ya, apa gitu ya. Mungkin nextnya harus dipikirkan lagi ya, Iya. tindakan apa dari tim kaca supaya anak-anaknya jangan sampai ada rasa malas untuk membaca Alkitab gitu ya. Apalagi kalau udah malam. Aduh, kalau sudah malam, jadi harus dipikirkan jangan baca malam gitu ya. Wah, nanti Baca masukan nih malam dari tapi kan mamanya Ya ini karena kan Oh, kebetulan kami saya sama papanya masih memutuskan tidak memberikan dia handphone pribadi. Jadi untuk laporan atau apa kan harus ada saya kadang Betul. atau ada papanya. Nah itu kendalanya sih situ. Mungkin untuk teman-teman yang lain, anak-anak yang lain yang kalau memang mama papanya ada di rumah dan bisa didampingi lebih awal, nggak malam nunggu dia mau tidur, itu kan jadi lebih baik ya. Anak nggak terlalu lelah misalnya, atau waktunya anak main handphonenya dipotong sedikit buat baca Mazmur gitu kan. Itu kadang yang bikin dia, aduh mama aku lagi main gitu. iya. Apalagi kalau lagi main game online di stop tapi nggak bisa. Aduh, rasanya ya nggak enak ya. Iya, inilah memang sebuah kenyataan gitu ya, bahwa sekarang kan game online juga banyak di Betul. anak-anak. Nah, suatu program kaca ini juga ingin mencoba sedikit menggeser, ada waktu khusus yang diberikan anak-anak tetap buat Tuhan gitu. Betul. Nah, kendala yang dirasakan oleh Mama Henny mungkin untuk setiap parents pasti berbeda. Betul. Gitu ya. Sekarang Elena sama Mama Henny punya kendala di waktu, mungkin kendala di pemberian handphone pada anak gitu. Betul. Tapi saya yakin setiap parents itu akan memiliki kendalanya sendiri gitu ya. Iya. Tapi bagaimana tetap konsistensi dan komitmen dari orang tua Itu yang saya masih maksudnya saya coba sama diri saya sendiri, walaupun anaknya marah-marah, walaupun harus malam-malam, cuman ya udah dibaca dulu kan sebentar, hanya 1-2 menit mungkin. Betul. Gitu. Dan 1-2 ayat. Dan 1-2 ayat, malah kadang dia yang nambah sendiri kan? Ya gitu. Gitu. Jadi kata kuncinya sih komitmen is the kunci kayaknya. Ya, konsistensi juga is the kunci. Jadi gini, bahwa kamu mau komit untuk tetap membaca Alkitab. Kamu konsisten mau baca Alkitab setiap hari. Itu adalah kunci untuk bisa menjalani program kaca ini dengan baik. Gitu Elena. Karena sebetulnya bukan hanya dia yang membaca kan. Jadinya saya juga ikut baca. Gitu loh, Ce. Nah, tanpa Kamu sadar kan nggak tahu kan? Kamu nggak tahu tanpa mama ikut sadar baca loh. Ternyata ada dampak baru. Tidak hanya anak-anak yang membaca, orang tua yang mendampingi anak-anak membaca Alkitab nih, seperti yang di kelas 3, kelas 4 mungkin mereka masih membaca bersama dengan orang tua ya. Orang tua tanpa sadar Ikut mereka membaca. pun mendapatkan firman Tuhan hari itu. Berkata jadi nambah loh. Ya mama nggak pernah baca. Ya baca lah. Elena nggak tahu ternyata. Iya. Karena tiba-tiba kadang-kadang aku cuma udah. Iya. Cuman Elena udah baca Mazmur? Ayat berapa, Mah? Sedetik kemudian, udah. Apa? Udah. Ulang coba mama mau denger aja deh. Nah, Gitu. ternyata ketika Elena membaca dengan bersuara, Mama Henny mendengar nggak? Mendengar, betul. Iya, ada lagi nggak tambahan dari Mama Henny atau Elena untuk program kaca ini berikutnya? Supaya kan program ini, tadi kan kajian berarti diingatkan beberapa hal dari Elena gitu ya. Nah, apa sih kira-kira yang mesti ditambahin lagi nih untuk terakhir nih kita pembicaraan ini nih? Apa? Elena ada mau masukkan apa lagi? Apa sih? Nggak ada sih. Nggak ada. Nggak rewardnya lebih variatif lagi gitu? Mana ya? Apakah cukup dan mau dijalankan saja dulu? Nanti tinggal ditambahin supaya bagaimana menggugah anak-anak supaya tidak malas membaca gitu ya. Iya. Oke. Dari Mama ini ada tambahan untuk tim kaca ataupun program ini? Karena sebetulnya kalau menurut saya bukan hanya ke anak-anak, menggugah anak-anak untuk baca ya, menggugah orang tua untuk mengingatkan anak tetap membaca. Itu buat saya pribadi juga, aduh gitu kadang ya kalau mau nggak kasih tahu, tapi kita juga yang meminta yuk baca yuk ikut yuk gitu. Tapi kalau dari kitanya nggak mengingatkan juga kan anaknya juga nggak semua anak
di usia mereka punya Kesadaran. punya kesadaran untuk aku harus baca ini nih hari Ya. ini gitu. Itu kan yang kita juga mau tumbuhkan sebenarnya. Dan itu kalau menurut aku mungkin dengan terus diingatkan di sekolah minggu atau mungkin di gereja umum ya. Kalau kita punya ini gitu Ada loh. program ini Iya, gitu ya. jadi mungkin nanti lebih banyak lagi dan orang tua yang di situ pun juga terus diingatkan. Ayo loh, ingetin anaknya nih, ingetin anaknya buat baca. Gitu sih. Ya, berarti ya Karena- ada apa tambahan apa? Karena aku kadang-kadang juga lihat dari handphonenya mama banyak banget yang kadang-kadang nggak baca tertinggal jauh gitu. Oh iya, dia suka perhatiin. Kan ada reward per orangnya tuh. Kalau yang gambarnya masih yang kemarin-kemarin atau 2 hari yang lalu dia bilang, "Ma kok si ini masih belum baca ya?" Nah, gitu. Adik-adik, ternyata ya teman-teman kita semua itu juga ada yang memperhatikan loh, saling memperhatikan. Cuma memang kan di grup itu tidak boleh Komen mengingatkan, ya, tidak iya. boleh komen ya. Jadi grup itu memang satu arah. Yang mengingatkan hanyalah tim kacanya saja. Kita hanya diminta untuk membaca. Tapi ternyata di balik itu ada anak-anak yang sangat memperhatikan. kritis gitu ya. Siapa nih teman-teman yang belum baca gitu ya? Apalagi kalau yang dia kenal loh. Wih, si ini udah baca mah. Lah, kok dia nggak baca-baca dari kemarin ya, Mas? Gitu ternyata ya. Itu Kajen juga baru tahu nih dari kalau Elena nggak cerita. Memang kalau untuk yang sudah lebih dari beberapa hari nanti memang ada dari guru sekolah minggunya yang mereminder ke orang tua anak tersebut gitu ya. Atau bahkan memang pernah ada yang akhirnya keluar gitu karena memang kita tidak lagi bisa menghubungi gitu ya, dia tidak membaca hampir dari seminggu 2 minggu segala macam, maka kita pasti akan ada follow up sih dari tim kaca itu sendiri untuk reminder pertama, reminder kedua gitu ya, sampai memang kalau memang ada kasus khusus karena memang ada masalah tertentu yang akhirnya mereka untuk undur. Tapi yang masuk pun di tengah jalan, nah ini kita tidak bisa langsung masukin tuh. Gitu. Iya. Jadi nanti akan ada waiting list berikutnya untuk ikut join program ini. Karena programnya kan berkesinambungan. 3 bulan, evaluasi 3 bulan, evaluasi gitu. Mungkin itu sih tambahan tentang dari kaca ada apa. Tadi Kajen dapat banyak masukan dari Elena dan juga Mama Heni. Tapi kalau Kajen boleh rangkum nih bahwa program kaca Komunitas Anak Cinta Alkitab dari Komisi Anak GKI Surya Utama jangan diberhentikan ya Elena ya. Jangan diberhentikan, tapi kita akan tetap teruskan dan kita akan terus tingkatkan apa-apa yang menjadi masukan buat di tim kaca ini sendiri, terutama menggugah anak-anak untuk lebih mencintai firman Tuhan. Begitu ya? Ya. Oke. Kalau begitu, terima kasih untuk seluruh teman-teman dan terutama Kajen mau berterima kasih buat Elena, untuk Mama Heni yang mau menyempatkan waktunya setelah ambil rapot ya Dek? Yes. Setelah ambil rapot datang ke podcast Komisi Anak GKI Surya Utama. Sekali lagi Kajen mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa dan Tuhan Yesus memberkati.